barangkali ibu ingin menjalankan, menunda, mencegah. Informasinya apa aja tadi? Apa sih keuntungannya tadi ya? Udah kan? Apa sih keterbatasannya? Jadi keuntungannya bu, jangka waktunya panjang, nggak ada efek samping, efek-efek hormonal gitu ya. Kemudian tadi keterbatasannya atau kerugiannya ibu tergantung dengan petugas kesehatan. Terus nanti menstruasinya agak lebih banyak, lebih lama, agak nyeri, agak mules gitu ya, mulesnya lebih dari biasanya gitu ya. Tapi masih wajar gitu ya. Nah itu boleh disampaikan. Kalau belum mendapatkan konseling, kalau tanya ibu udah dia mau pakai IUD sudah. Nah kemudian kita baru di nomor 14 kita pastikan ibu menstruasi terakhir kapan, karena tadi kontraindikasinya pada yang sedang menstruasi. Kemudian ini hamil yang keberapa dan kemarin melahirkannya pakai apa? Tadi kalau apakah dia sesar atau normal gitu ya, terus udah lewat 4 minggu atau belum, atau jangan-jangan masih 2 minggu pasca melahirkan gitu ya. Kemudian ibu punya riwayat kehamilan ektopik enggak? Kalau punya sebaiknya jangan pasang IUD ya, karena kan tadi IUD kan menutupi rahim, maka kemungkinan hamil di luar rahim kalau ibu punya riwayat sebelumnya semakin besar. Karena nanya juga, ibu punya nyeri hebat nggak? Waktu kalau mens ibu sampai diseminurin sampai nggak bisa ngapa-ngapain nggak? Anemianya semakin tinggi besar. Nah, jadi ibu nanti setiap mens udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bangun gitu-gitu ya, kayak orang mau berapa? Oke, ini menikah yang keberapa? Yang pertama. Oke, berapa lama ini? Ini menikah yang ketiga. Oh, berarti ketiga kali. Riwayat penyakit yang berhubungan dengan daleman-dalemannya perempuan, kanker ovar. Yang di dalam-dalam sebaiknya juga jangan dipasangkan IUD. Kemudian boleh kalau untuk orang-orang yang pasca abortus, pasca itu boleh. Tapi kalau yang punya kanker, terus kita jelasin ibu, nanti sebelum dipasang saya periksa dulu ya, gitu. Kan ini tadi udah saya tanya-tanya, kalau dari hasil wawancara ibu sepertinya bisa dipasangkan, tapi sebelum dipasang nanti saya periksa dulu, nanti kurang lebih 10 menit saya periksa, nanti saya raba bagian perut ibu, terus saya lihat bagian dalamnya, kemudian saya masukkan tangan kayak kita kalau pas mau lahiran ya, untuk ngecek apakah memang ibu bisa dipasangkan atau enggak. Mantap kan bu, nanti di nomor 16 udah mantap kan bu mau pakai IUD, silakan. Kalau ibu udah mantap, tanda tangan inform konser ibu, tanda tangan suami, tanda tangan ya. Nah kalau sudah kita bilang ke ibunya, ibu silakan ibu pinjam kursi baksinya satu. Kita jelasin, sepertinya ibu bisa pasang KB, bisa untuk dipasangkan KB IUD. Ibu juga udah mantep, udah saya jelasin, tapi kita harus ada pemeriksaan dulu. Jadi sekarang ibu silakan ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi ya, silakan ke kamar mandi. Ibu buang air kecil dulu, terus dibersihin kemaluannya. Itu celana dalam nggak usah dipakai lagi gitu ya. Nanti celana dalam kasih kresek taruh di sini. Nanti kalau dua, terus ya terus mana yang mana tenakulum yang mana. Misalnya mau pakai duk bersih ya berarti taruh di luar. Kita masangnya sebelum pakai handscoon. Tapi kalau dia duk steril berarti harus di dalam. Kita masangnya setelah pakai handscoon. Handscoonnya harus handscoon yang steril. Buka ya. Handscoonnya harus yang ini. Terus APD-nya lengkap ya. Kalau ada kacamata sebaiknya pakai ya, karena percikan sekecil apapun itu tadi. Ada tumor rahim, ya, kanker gitu nggak boleh kan? Kita tekan dulu ya, ada benjolan atau enggak. Kemudian kalau udah, ibu ini saya mau periksa ya. Kita sekilas sambil kita inspeksi, sambil kita lihat kondisi di luar, ada bengkak, kemerahan apa enggak, tapi nggak usah disebutin. Inspeksi nggak ada kemerahan, satu spekulum. Kalau tadi kayaknya masih kotor, kita bisa sebenarnya bersihin sambil inspeksi gitu ya, gini. Tapi kalau tadi udah disuruh apa pipis, cuci gitu ya, udah bersih. Bu, saya pasang sedikit ya, lampu sorotnya dipasin. Jadi lampu ini bagian penting karena kalau nggak dipasang lampu nggak kelihatan. Biasakan megangnya tuh tangannya tuh jangan kayak orang mau perang gitu ya, jadi gini gitu, ini mau perang ya, jangan meriksa apa ngukurnya gitu ya, tapi harus gini ya supaya tangan kita nahan. Jadi kita ya tarik nafas, sudah mentok baru diputer ya. Itu kenapa sebaiknya ibu tidurnya di bed gini, ini takut ada yang kelewat. Kalau sudah, kita lihat posisinya sudah pas.
Nah, baru kemudian kita kencangkan. Jadi posisinya akan kelihatan seperti itu, porsinya kelihatan. Keluar cairan bukan merah, kalau misalnya merah mungkin karena dia masih menstruasi ya. Keluaran cairan kecoklatan atau hitam atau berbau gitu ya. Itu sebaiknya atau dikonsulin dulu. Oke. Kayak kalian kalau pap smear tuh, kan lihat dulu kan. Oke. Sudah kelihatan gitu ya, aman gitu. Atau bisa juga ini untuk melihat tanda Chadwick. Apa itu tanda Chadwick? Kalau dulu melihat tanda Chadwicknya sebelum nah itu biasanya identik pada orang-orang yang sedang hamil. Jadi kita sambil melihat kalau dia ada kebiruan, jangan-jangan dia hamil nih, walaupun dia tadi udah kita pastikan enggak kok saya ini ternyata dia hamil. Jadi nggak boleh kalau dia ada tanda Chadwick. Oke. Saya lepas ya Bu, insya Allah aman. Tarik sedikit, miringkan, ikutin ininya ya. Nah. Oke, sekarang atau boleh juga tetap ditaruh di sini ya, karena ini kan pemeriksaan kedua adalah bimanual. Jadi tadi ya palpasi, inspeksi, inspekulo, terus bimanual. Jadi pemeriksaan pas pra pemasangan ada 4. Apa aja tadi? Inspeksi, Pemeriksaan Palpasi, terus inspeksi, inspekulo pakai ini, bimanual. pasti pakai ini ya. Inspekulo itu inspeksi lewat spekulum, namanya inspekulo. Oke, baru pemeriksaan bimanual. Bu, saya periksa tarik nafas ya. Pemeriksaan bimanual kayak kita periksa dalam. Kemudian tangan satu ketemu. Apa yang diperiksa di dalam? Satu, pastikan gerakan serviks bebas. Jadi ini serviks itu ini ke arah sini, masuk itu gerakan serviksnya bebas, tidak ada halangan. Kalau ada halangan, ada benjolan, kemungkinan ada apa di serviksnya. Ya, gerakan serviks bebas. Terus bisa melihat posisi uterus ya. Jadi posisi uterus kalau tangan sama tangan kita bertemu, kemungkinan posisi uterusnya lurus atau langsung ketemu uterusnya. Jadi gini, begitu gini nempel langsung ini berarti posisi uterusnya lurus atau kita sebutnya antefleksi ya. Nanti kalau dia ke belakang, ini yang ke belakang berarti keliru. Ante itu yang ke belakang, retro itu yang lurus, gitu ya. Itu nanti kalau keliru kalian baca. Pokoknya gini, kalau dia ketemu berarti dia lurus. Nggak perlu kita masukin sondanya, nggak lurus. Kalau ini nggak ketemu berarti dia ke belakang ngadepnya gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kalau sudah ketemu porsinya kita goyangkan sedikit, gitu ya. Kita goyangkan porsinya, kita goyangkan. Ada nyeri goyang porsio nggak? Kalau kita goyangkan ibunya, aduh mbak, gitu kesakitan, berarti ada namanya nyeri goyang porsio. Kemungkinan ada masalah nih di uterusnya, entah itu kanker, ovarium, apa segala macam. Kalau dia digoyangin porsionya terasa sakit gitu ya. Kemudian pastikan tidak ada kehamilan tadi dengan lihat tanda Chadwick tadi. Kemudian apakah ada tumor atau tidak pada adnexa. Jadi Pak begitu ke sini kita ke bawah sini raba. Ada kalau dia digoyangkan berat tidak bisa digerakkan, serviksnya tidak bebas, terus porsionya tidak bisa digerakkan atau ibunya kesakitan, maka kemungkinan mungkin ada tumornya di sini sehingga dia nggak bisa digerakkan sedikit gitu ya. Nah, atau ibunya kesakitan, jadi pastikan itu. Kalau digoyangkan ibunya nggak kesakitan terus di bawahnya nggak ada benjolan berarti aman. Alhamdulillah Bu, sudah.